Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Salam Indonesia damai. Hari ini menarik karena pro kontra terhadap paripurna interpelasi. Anda mungkin tahu bahwa persoalan hak interpelasi ini menjadi perhatian warga Jakarta karena hanya didukung oleh dua fraksi, yaitu fraksi Partai Persatuan PDIP dan fraksi PSI. Menariknya dari paripurna yang dijadwalkan hari ini terhadap interpelasi Formula E, terjadi perdebatan yang sangat sengit di kalangan fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI. Menurut Ketua DPRD DKI dari PDIP Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, rapat paripurna interpelasi harus digulirkan karena telah memenuhi persyaratan. Sedangkan menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, bahwa 7 fraksi dan 4 wakil ketua DPRD DKI menyatakan rapat paripurna yang digelar rencananya hari ini tidak layak untuk dihadiri, baik eksekutif maupun anggota DPRD. Cukup menarik. Seperti kita ketahui bersama bahwa menurut Warta Kota Selasa 24 September yang saya kutip, DPRD DKI Jakarta menjadwalkan rapat paripurna pandangan umum fraksi untuk memakai hak interpelasi pada hari ini, Selasa 28 September. Hak interpelasi ini digulirkan oleh fraksi PDI Perjuangan dan PSI guna meminta klarifikasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana menggelar ajang balap mobil listrik Formula E pada Juni 2022 mendatang. Namun, agenda rapat paripurna interpelasi itu menimbulkan perdebatan. Sebanyak 7 fraksi lainnya berbeda pendapat. Mereka menolak agenda membahas hak interpelasi pada sidang paripurna hari ini. Oleh karenanya, mereka tidak akan menghadiri rapat. Itu kata 7 fraksi yang menolak hak interpelasi. Seperti kita ketahui juga bahwa kenapa begitu ngototnya fraksi PDI Perjuangan dan PSI. Padahal sebelum-sebelumnya sudah kesepakatan politik bahwa 7 fraksi sudah menolak. Artinya hak interpelasi ini tidak bisa dijalankan karena 7 fraksi menolak. Ada apa semua dengan begitu ngototnya fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PSI? Seperti kita ketahui bahwa ada agenda terselubung atau agenda siluman
Seperti diberitakan Warta Kota bahwa menyikapi penjadwalan rapat paripurna rencana interpelasi pada hari Selasa ini, siang ini nanti di Dewan DPR Provinsi DKI, 7 fraksi DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan menghadiri rapat. 7 fraksi tersebut adalah penolakan interpelasi, yaitu fraksi Gerindra, fraksi PKS, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PKB, dan P3. PAN, 7 fraksi dan 4 wakil ketua DPRD menyatakan rapat paripurna yang digelar hari ini tidak layak untuk dihadiri. Jadi 7 fraksi itu sudah menyatakan sikap bahwa mereka tidak menghadiri rapat paripurna terkait dengan Formula E. Nah, kalau 7 fraksi saja sudah menolak dan tidak menghadiri, bagaimana rapat paripurna itu bisa berjalan? Oke, saya lanjutkan lagi. Dikatakan oleh Taufik sebagai Wakil Ketua DPR DKI, Ketua DPR DKI Edi Marsudi telah menabrak tata tertib dengan menyelipkan agenda siluman dalam pembahasan Badan Musyawarah BAMUS. Jadi menurut Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, bahwa ada agenda terselubung. Masih menurut Muhammad Taufik, masa tatib yang disahkan dan pras yang mengetuk palunya, dia sendiri yang melanggar, ucapnya. Jumpa pers tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR DKI lainnya, yakni Jita Arjani dari fraksi PAN, Abdurrahman Suhaima dari fraksi PKS, dan Misan Samsuri dari fraksi Demokrat. Bahkan nantinya, saudara-saudaraku, ketujuh fraksi juga akan menyatakan tidak terima dengan keputusan DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang menetapkan rapat paripurna penentuan interpelasi Formula E digelar hari ini. Luar biasa. Ketua fraksi Gerindra Rani Mauliani mengatakan Prasetyo akan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR DKI sebab telah menyalahi aturan peraturan tata tertib DPRD. Pelanggaran tata tertib yang dilakukan Prasetyo adalah menetapkan agenda rapat paripurna interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Saya ulangi, Prasetyo menurut Rani, pada agenda rapat BAMUS tersebut tidak ada acara penetapan jadwal paripurna interpelasi. Namun Prasetyo mendadak menyelipkan agenda itu dan memutuskan akan menggelar paripurna hari ini. Rani pun menilai paripurna hari ini adalah agenda ilegal. Jadi kalaupun paripurna hari ini yang dihadiri hanya 2 fraksi dan 7 fraksi akan tidak menghadiri agenda paripurna, menurut Rani, agenda paripurna hari ini adalah agenda ilegal. Kalau ilegal berarti cacat hukum. Rani pun menilai peraturan hari ini adalah agenda ilegal. Kami sepakat kalau besok itu paripurna ilegal, kami sepakat melaporkan ini kepada Badan Kehormatan atau BK. Interpelasi ini nafsu politik, kata Rani.
nafsu politik, sehingga mereka semua akan menolak. Anggota fraksi Gerindra Sarip menilai PDI Perjuangan telah ngebet bernafsu menggulirkan hak interpelasi Formula E. Saya sendiri hanya bertanya, mengapa cepat banget? Ya lain masih banyak yang nggak dibahas, ujar Sarip. Sarip juga heran dengan sikap dua fraksi penggagas interpelasi, PDI Perjuangan dan PSI, yang begitu semangat. Saya ulangi, yang begitu semangat memakai hak tersebut dibanding memakai hak interpelasi. Sebaiknya Dewan fokus pada agenda rapat lain dan dinilai lebih penting. Jadi begitu ngotot dua fraksi ini sehingga mereka disebut sebagai agenda yang bernafsu. Saya tambahkan kembali bahwa rapat-rapat peraturan daerah lain mangkrak. Ada 4 perda yang mangkrak dibahas. Kayaknya revisi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada COVID-19 dan perda kawasan tanpa rokok, katanya itu yang menjadi perhatian sebenarnya dari fraksi-fraksi. Di tempat terpisah, Ketua DPR DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menepis tudingan telah melanggar aturan tata tertib saat memimpin rapat Badan Musyawarah pada Senin kemarin 27/9 pagi. Pelanggaran yang dimaksud yaitu menyelipkan agenda paripurna interpelasi Formula E meski rapat itu tidak tertera dalam pembahasan BAMUS. Dikatakan Pras, dalam rapat itu DPR DKI Jakarta menjadwalkan kegiatan penjelasan lisan dan hak bertanya atau interpelasi tentang penyelenggaraan Formula E dengan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berencana menggelar Formula E. Jadi yang hari dalam rapat BAMUS sudah kami beri kesempatan untuk menyuarakan pendapat, ujar Pras. Menurut teman-teman yang ada di 7 fraksi tidak ada agenda dalam rapat pertemuan itu. Jadi ini menurut 7 fraksi ini agenda yang dimainkan oleh Ketua DPRD sengaja memasukkan agenda Formula E untuk dibahas. Saudara-saudara sekalian, bahwa ini sangat menarik karena dari 9 fraksi yang ada, hanya 2 fraksi yang begitu ngotot. Sebenarnya menurut saya ada hal-hal yang sangat penting untuk warga DKI Jakarta terkait dengan persoalan bagaimana ini membangun Jakarta yang lebih bagus. Itu yang menjadi perhatian sebenarnya bagi masyarakat Jakarta. Kami tidak tertarik dengan agenda politik, apalagi bicara tentang interpelasi Formula E, karena tidak ada asas manfaat bagi masyarakat Jakarta. Hanya ini untuk kepentingan PDIP dan PSI.
Bagi kami nggak ada. Karena itu sebagai rakyat yang juga peduli terhadap nasib Jakarta, PDP dan PSI itu sebenarnya lebih fokus pada hal-hal yang ada kaitannya dengan masyarakat Jakarta. Persoalan kemiskinan Jakarta, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, dan banyak persoalan yang mendapat perhatian dari fraksi-fraksi yang ada di DPR di DKI. Mengkomunikasi dengan pemerintah DKI terhadap hal-hal yang sangat urgen. Saya juga ingin mengatakan kepada PDI Perjuangan dan PSI, kenapa tidak mempertanyakan atau tidak menjadi heboh agenda nasional yang ada di Lombok, Mandalika. Itu juga event cukup besar. Kenapa hanya Anies saja yang menjadi sasaran? Kita juga harus equal, semua sama di depan. Sebagai warga Jakarta, kami melihat kinerja Anies cukup bagus. Perhatian beliau kepada masyarakat rakyat kecil, anak-anak yatim. Kemarin saya dengar beliau melakukan kunjungan ke Jakarta Utara di Kecamatan Cilincing, memberikan beasiswa. Perhatiannya begitu besar kepada warga Jakarta, kepada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Beliau datang dan memberikan bantuan beasiswa kepada mereka. Hari ini saya lihat beliau juga mengunjungi beberapa sentra untuk menjadi perhatian gubernur dalam rangka kesamaan harga pangan murah untuk warga Jakarta. Sebagai warga Jakarta, saya melihat Gubernur DKI Anies Baswedan adalah seorang pemimpin yang baik, seorang profesional yang agamanya juga bagus, taat. Harus kita dukung agar Jakarta ini ke depan menjadi baik dan dampaknya bagi masyarakat Jakarta. Salam untuk Gubernur Anies Baswedan. Kami warga Jakarta siap dan mendukung Anda sampai titik darah yang penghabisan. Siapa saja yang ingin mengadang, kami rakyat Jakarta akan tetap berada di samping kiri Anda, di belakang Anda, bahkan di depan Anda untuk membela Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia damai.